manajemen pendidikan luar sekolah, pendidikan luar biasa, dan pendidikan tinggi. Dosen pengampu, Dr. Asmendri, SAG, MPD, disusun oleh kelompok 10. Kami yang beranggotakan Aditya Mulyatama, Anissa Prilnawati, dan Aulia Anissa Suhendra. Konsep, prinsip dasar, pendekatan, dan teknik manajemen pendidikan luar sekolah. Manajemen pendidikan ekstrakurikuler adalah perencanaan dan perorganisasian segala upaya untuk mengatur dan memberdayakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan ekstrakurikuler yang telah ditetapkan. Serangkaian kegiatan untuk menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan program pendidikan sekolah. Prinsip manajemen pendidikan luar sekolah. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin dan kesatuan perintah. Keempat, balasan imbalan atau jasa. Yang kelima, mengutamakan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Yang keenam, keadilan, inisiatif, dan azas kesatuan. Pengelolaan pendidikan ekstrakurikuler melibatkan pendekatan dan metode yang mempertimbangkan sudut pandang mata pelajaran, pendekatan, mentalitas, sikap, dan perilaku siswa sasaran, dan pendekatan kondisional. Pendekatan kondisional tertentu ini adalah pendekatan yang mengubah konteks dan berhubungan langsung dengan siswa yang terkena dampak. Namun dari segi implementasi terdapat partisipatif yang memotivasi siswa. Konsep, prinsip dasar, pendekatan, dan teknik manajemen pendidikan luar biasa. Pertama, konsep manajemen pendidikan luar biasa. Istilah manajemen pendidikan di sekolah luar biasa disebut dengan manajemen pendidikan khusus, yaitu manajemen sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Penanganan yang disesuaikan dengan kondisi anak, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Keadaan siswa yang unik dan berbeda dengan siswa pada umumnya menyebabkan penanganannya memerlukan cara yang khusus. Begitu pula dalam melakukan manajemen pendidikannya. 2. Prinsip manajemen pendidikan luar biasa. Prinsip-prinsip dalam pendidikan luar biasa yakni sebagai berikut. Pertama, zero rejects, atau tidak menolak orang yang memiliki kebutuhan khusus. 2. Lingkungan yang tidak membatasi seseorang yang berkebutuhan khusus. 3. Tidak melakukan identifikasi diskriminatif dan evaluasi kepada orang yang berkebutuhan khusus. 4. Gratis atau sesuai dengan edukasi publik. 5. Orang tua dan peserta didik ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama. 6. Melakukan proses dan perlindungan keamanan pada mereka. Pendekatan dan teknik manajemen pendidikan luar biasa. Teknik dan pendekatan yang dapat dilakukan dalam pendidikan luar biasa adalah dengan mengajak si anak berkomunikasi agar tidak malu dan tidak menimbulkan rasa percaya diri si anak. Melakukan analisis tugas pada mereka, berinstruksi dengan langsung kepada orang yang berkebutuhan khusus dan melakukan pembelajaran yang kooperatif. Dengan melakukan pendekatan kepada orang yang berkebutuhan khusus, maka kita akan mengetahui potensi yang ada pada diri, sehingga kita dapat memberikan pendidikan yang tepat pada mereka. Konsep, prinsip dasar, pendekatan, dan teknik manajemen pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan sekolah tinggi, yaitu terdapat pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tentang sistem pendidikan nasional, yang menyebutkan bahwa sekolah tinggi adalah sekolah yang setelah sekolah menengah yang mencakup beberapa program, yaitu diploma, sarjana, dan magister. Contoh sekolah tinggi adalah institut, politeknik, dan universitas. Prinsip manajemen pendidikan sekolah tinggi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan yang menggabungkan fakta dan beberapa asumsi untuk mencapai hal yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengorganisasian terhadap pengisian staf. Yang ketiga yaitu perencanaan awal atau mengevaluasi beberapa yang sesuai dengan kerja. Pendekatan dan teknik manajemen sekolah tinggi. Yang pertama itu pendekatan kebutuhan sosial.
Yang kedua, pendekatan ketenagakerjaan yang biasanya dilakukan oleh penyusun perencanaan pendidik. Yang ketiga, pendekatan keaktifan belia. Yang keempat, pendekatan integratif. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap